canda di muka bagi para siswa, membangun insan mulia santun beriman bertakwa, tampil mandiri dan mampu berkarya. SMK Negeri 1 Pusaka Nagara, wujudkan generasi berprestasi, berkarakter unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Galuh. Perkenalkan, saya Tatang Hermawan SSI. Saya sebagai guru pengajar biologi di SMKN 1 Pusaka Negara Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran kepada peserta didik kelas 10 RPLD dengan materi fotosintesis. Ini saya lakukan sebagai tugas saya untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Galuh. Dimohon masukannya dari dosen dan guru penguji terhadap praktik pembelajaran yang saya lakukan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk memulai aktivitas pagi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Silakan. Duduk, siap, gerak. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baik, kita absen dulu ya. Ini kayaknya ada banyak yang tidak hadir ya. Ini kelasnya RPLB ya. Baik, Bapak akan absen. Abdurrahman Hidayat hadir. Oke. Akbar Ramadan belum berangkat ya. Apa? Alfa. Oke. Anggi Aprilianti belum berangkat. Oke. Cici Aini oke hadir ya. Dede Samsudin hadir. Ramadhani oke hadir ya. Ini masih banyak yang belum berangkat ya, mungkin karena kondisi hujan ya terkendala untuk masuk tepat waktu. Sebelum memulai pembelajaran ya, Bapak cek nih ya untuk seragamnya dari yang taruna ya, taruna rapi. Tapi ini masih ada yang pakai sweater ya. Silakan sweaternya dibuka terlebih dahulu ya, karena bagaimanapun itu kita di sekolah harus menggunakan seragam sekolah ya. Coba rapikan dulu pakaiannya ya. Kalian dengan kondisi pakaian yang sudah rapi ya, baik taruna ataupun taruninya. Sekarang Bapak ingin kalian mengambil handphone kalian masing-masing. Kita lakukan pretest ya, seperti itu. Nah, nanti untuk linknya akan Bapak bagikan pada WA grup kalian ya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini ya, Bapak akan menyalakan dulu infocusnya. Baik, kita mulai ya. Terlihat tidak untuk slide-nya? Kebaca? Oke, kebaca ya. Baik, kita mulai. Untuk materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini adalah materinya tentang fotosintesis ya, seperti itu. Sebelum masuk ke materi fotosintesis ya, Bapak akan mengulas pengetahuan ya tentang materi yang telah Bapak sampaikan di video sebelumnya ya. Oke, sebelumnya kalian telah mempelajari metabolisme ya. Metabolisme itu apa? Ada yang bisa menjelaskan metabolisme itu apa? Oke, silakan Najwa. Reaksi
terjadi pada sel makhluk hidup untuk menunjang kelangsungan hidup makhluk tersebut. Oke, jadi tadi metabolisme itu apa? Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menunjang kelangsungan hidup makhluk tersebut. Ada dua jenis metabolisme. Ada yang disebut dengan katabolisme, ada yang disebut juga satunya adalah anabolisme. Oke, baik. Untuk katabolisme itu apa sih pengertiannya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Fitria. Katabolisme adalah reaksi kimia yang menguraikan senyawa organik menjadi senyawa sederhana. Oke, kunci dari katabolisme itu adalah menguraikan. Menguraikan dari mana? Yang kompleks menjadi yang sederhana. Oke. Katabolisme menguraikan. Ada satu lagi adalah anabolisme. Berarti kalian bisa menyimpulkan anabolisme itu adalah reaksinya apa? Reaksi kimia untuk menyusun atau membuat atau mensintesis ya senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana ya. Berikutnya ada istilah autotrof. Apa sih itu autotrof? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Oke, autotrof adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Ya, contohnya apa untuk autotrof? Yang bisa membuat makanan sendiri, contohnya adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri dengan prosesnya proses apa? Fotosintesis. Baik. Ya. Di sini kalau dari gambar, ya, coba menurut kalian mana yang termasuk makhluk hidup heterotrof? Sapi, kelinci, manusia, ya. Sedangkan di sini ada gambar padi dan juga tanaman kelapa atau palem-paleman, ya. Di sini itu termasuknya adalah makhluk hidup autotrof, ya. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini padi yang sedang membuat makanan sendiri, ya. Yang itu nanti akan menghasilkan padi yang akan ditimbun di bulir padinya. Bisa paham sampai situ? Kalau kalian perhatikan, padinya ini sedang melakukan fotosintesis, ya. Baik, itu gambar yang sebelah kiri. Sekarang kita lihat gambar yang sebelah kanan. Ini tampak di gambar ini ada apa? Pohon besar. Di bawahnya ada apa ini? Ada kursi, ada manusia yang sedang duduk di pohon besar. Ya. Dari gambar di atas, ya, di siang hari kenapa di bawah pohon rindang itu terasa segar dan sejuk? Kira-kiranya karena apa? Kalau biasanya orang itu akan senang ketika siang hari berada di bawah pohon yang rindang. Ya, alasannya kenapa? Karena sejuk, si tanaman menghasilkan oksigen. Nah, ini terkait dengan fotosintesis, ya. Mungkin kalian sudah pernah melihat, ya, ada reaksi proses fotosintesis, ya. Di mana reaksi fotosintesis itu adalah reaksi pembentukan C6H12O6, ya, atau ini yang disebut dengan gula sederhana atau yang disebut dengan glukosa, ya. Proses pembentukan glukosa dari apa bahannya? Dari CO2. CO2 itu apa? Karbon dioksida. Dan juga bahan yang lain itu adalah berupa H2O, itu adalah air, ya. Seperti itu. Nah, itu akan menghasilkan tadi glukosa dan juga akan menghasilkan oksigen. Baik, pada gambar yang di bawahnya, ya, ini terkait dengan percobaan apa? Ingin haus, ya. Percobaan ingin haus. Di sini ada dua gambar, ya. Percobaan yang pertama sama percobaan yang kedua. Coba kalian amati pada gambar tersebut, ya. Yang membedakan adanya apa? Adanya di percobaan pertama adanya sinar matahari. Yang percobaan kedua tidak ada sinar matahari. Nah, di sini percobaan pertama si hidrilla akan terbentuknya gelombung gas, ya, atau gelombung udara. Itu yang kita simpulkan adalah oksigen. Nah, pada percobaan yang kedua itu tidak terbentuk gas, ya. Pada tanaman
tampilan di sini. Karena apa? Karena tidak adanya matahari ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalian mengerti tentang percobaan Ingenhousz, tentang reaksi fotosintesis? Sudah? Paham ya? Sudah mengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Tadi adalah percobaan Ingenhousz ya. Berikutnya ada yang disebut dengan percobaan atau uji Sachs ya. Uji Sachs ya. Nah, di sini ada daun ya. Ada daun. Daun ini dikasihkan perlakuan ya. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Yang ini kan hitam, tapi ini jadi warnanya hijau. Yang ini hijau jadi hitam, ini bukan seperti itu maksudnya ya. Ini membuktikan kalau misalkan si daun tersebut ditutup ya, kita tutup di sini. Terus kita treatment ini kita buka ya. Nah, bagi daun yang tertutupi oleh kertas yang berwarna hitam, ketika ada sinar matahari, si sinar matahari nyampe nggak di permukaan daun ini yang ditutup? Tidak. Akan terjadi proses fotosintesis atau tidak? Tidak ya. Makanya setelah dilakukan treatment dan ditetesi oleh iodin ya, ini tidak akan berwarna hitam kehitaman ya, biru jadi hitaman ya. Sedangkan kalau yang ujung ya, atas ataupun bawah ini tidak ditutupi oleh kertas warna hitam. Terjadi reaksi fotosintesis atau tidak di sini? Terjadi ya. Makanya ketika ditetesi oleh nukleus itu ya, atau iodin itu warnanya akan menjadi biru kehitaman ya. Ini terbentuk biru kehitaman ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di ujung ini ya, ini akan terbentuk yang namanya amilum. Ya, amilum itu adalah dari proses hasil fotosintesis ya. Awal-awal proses fotosintesis tadi akan menghasilkan apa? Gula sederhana atau yang disebut dengan glukosa. Nah, di mana itu gula glukosa tersebut itu akan disusun menjadi gula yang kompleks atau yang disebut dengan polisakarida. Nah, polisakaridanya itu adalah yang kita sebut dengan amilum ya. Baik, sampai sini bisa paham? Tadi ada berapa percobaan? Ada dua. Yang pertama percobaan apa? Ingenhousz. Yang kedua ada uji Sachs ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya ya, di mana model pembelajarannya itu adalah dengan PBL atau Problem Based Learning ya. Nah, dengan model pembelajaran PBL ini ya, dan juga metode diskusi secara berkelompok, tujuannya itu nanti peserta didik dapat menjelaskan tahapan reaksi fotosintesis ya, membedakan reaksi terang dan reaksi gelap, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis ya, dengan kritis dan terampil menyusun laporan hasil analisa pengamatan video percobaan tentang proses fotosintesis dengan tanggung jawab, disiplin, serta dapat mengkomunikasikan laporan dengan santun dan komunikatif. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran. Kira-kira manfaat apa yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari materi fotosintesis? Kira-kiranya apa? Manfaat yang bisa kalian dapatkan? Manfaatnya dalam bidang pertanian ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah tahu reaksi fotosintesis itu ya, reaksinya seperti apa ya, terus kalian bisa tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis ya. Ketika kalian bercocok tanam ya, kalian bisa mengambil tindakan ya, bagaimana caranya supaya nanti bercocok tanam dengan baik dan benar. Jadi kita lanjutkan ke cara penilaian ya. Cara penilaian di sini Bapak akan menilai kalian di pembelajaran fotosintesis ini ada 3 aspek ya. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan ya. Bapak pengen kalian berdiri semuanya. Silakan kalian pegang pundak teman kalian yang di depannya, kecuali yang cowok ya, nggak boleh pegang pundak yang cewek ya. Oke, nah gitu. Oke, ini Nurhalimah maju ini.
Oke. Oke, silakan kalian pijat pundak teman kalian dengan pijatan yang paling enak menurut kalian. Silakan. Ayo, dipijat. Oke. Yang dipijat merasa nyaman dan enak atau tidak? Tidak. Aku tidak ikhlas berarti ya. Oke, silakan pijat dalam waktu setengah menit. Udah terasa enak tidak pijatannya? Enak? Untuk kegiatan inti dari pembelajaran ini ya, tadi Bapak sudah menyampaikan kepada kalian model pembelajarannya adalah model pembelajaran apa? PBL, problem based learning. Dalam pembelajaran ini ya, Bapak akan kirimkan video ya, video tentang percobaan in house dan juga percobaan tadi uji SAT ya. Nanti Bapak akan kirimkan melalui WA grup kelas kalian. Bisa paham? Oke. Satu lagi Bapak akan kirimkan link video tentang pembelajaran, materinya adalah tentang anabolisme ya, khususnya adalah tentang fotosintesis ya. Pembelajaran melalui video tadi ya, nanti kalian akan merumuskan suatu permasalahan dari video tersebut ya. Jelasnya itu adalah videonya terkait dengan reaksi apa? Reaksi fotosintesis ya, reaksi tentang fotosintesis ya, seperti itu. Nah, tadi seperti yang di awal-awal ya, tadi dikondisikan kenapa di bawah pohon yang rindang itu kalian terasa segar ya. Kalian bisa memahami itu karena apa? Karena adanya oksigen. Dari apa? Dari proses fotosintesis. Oke. Terus tadi pada pendahuluan juga pada in house. In house itu percobaan bahwa fotosintesis itu menghasilkan apa? Menghasilkan gelembung udara yang itu yang kita sebut dengan oksigen ya. Terus berikutnya pada percobaan uji SAT. Ya, pada uji SAT membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan apa tadi? Menghasilkan amilum ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti di video tentang percobaan in house dan juga uji SAT kalian pelajari lebih dalam ya. Lebih dalam pada percobaan tersebut nanti akan ada permasalahan yang muncul. Misalkan pada percobaan in house. Nah, nanti percobaan di in house tersebut ada permasalahan. Kenapa sih? Ya, nanti pada percobaan in house itu yang ditambahkan dengan natrium hidrogen karbonat tersebut itu akan menghasilkan gelembungnya lebih banyak. Ya, itu kenapa? Ya, terus lagi ya, kenapa pada kondisi in house tersebut ya, ketika digunakannya air dingin tidak terbentuk gelembung. Nah, itu juga akan menjadi permasalahan kenapa alasannya ya bisa terjadi seperti tadi. Bisa paham sampai situ? Selanjutnya ya, nanti Bapak akan berikan LKPD. LKPD tentang fotosintesis ya. Nah, nanti kalian di dalam kelompok ya mendiskusikan ya untuk menjawab pertanyaan pada LKPD tentang fotosintesis ini ya. Untuk kelompoknya sudah ada. Ya, kemarin sudah dibentuk 3 kelompok ya. Semuanya sudah tahu pada posisi kelompok mana saja? Ya, sudah ya. Ada yang belum tahu kelompoknya? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Nah, nanti Bapak harapkan secara berkelompok kalian berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian berdiskusi untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD tersebut ya, yang selanjutnya itu ya, kalian nanti secara berkelompok ya, nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu mempresentasikan hasil pengerjakan LKPD-nya ya, seperti itu. Nah, nanti silakan kalian atur ada perwakilannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan LKPD yang telah kalian kerjakan. Bisa paham? Oke.
Nanti kalian mempresentasikan, ya kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2, kelompok 3 itu kalian akan mengamati hasil jawaban dari yang mempresentasikan. Nanti kalian boleh memberikan komentar, masukan terhadap jawaban yang telah dipresentasikan. Ya, seperti itu. Bisa paham sampai situ? Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak. Tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, silakan kalian duduk dalam kelompoknya masing-masing. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Seperti biasa membuat melingkar supaya proses diskusi lebih berjalan dengan baik. Ya, silakan. Kalian sudah duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Bapak bagikan untuk LKPD-nya ya, untuk satu kelompok Bapak kasih 2 ya. Nah, bukan berarti nanti kalian sudah mengisi di sini ya, kalian cukup ditulis di sini, tetapi nanti Bapak harapkan kalian masing-masing juga menulis ya jawaban dari LKPD ini di buku masing-masing ya. Nah, nanti untuk sebagai penilaian dari kalian secara individu ya. Nah, nanti akan dinilai itu secara individu dan juga secara kelompoknya. Bisa paham? Oke, ini Bapak bagikan ya. Ini untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke. Ya. Silakan kalian diskusikan ya. Ini kelompok 2 ya. Nanti ini yang kosong lagi ke belakang ya. Akan dikerjakan ya. Ini kelompok Oke, kalian sudah menerima ya LKPD-nya ya. Oke, sudah semuanya? Siap. Oke. Nah, untuk LKPD tersebut kalian silakan kerjakan secara berkelompok ya dalam waktu 20 menit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan nih? Siapa? Ada, dia di mana? Oke. Nah, nanti untuk dipresentasikan itu ya, itu nanti kamu mengerjakan presentasi adalah 3, tapi untuk pengerjaannya semuanya mengerjakan. Nah, nanti dikerjakannya di mana? Di buku masing-masing nanti untuk sebagai penilaian per individu. Oke, bismillah. Masukkan corong yang berisi gula Itulah. ke dalam tabung reaksi yang telah dipenuhi air pada tabung reaksi paling lebih dari setengah bagian corong berisi hidrolisa agar tidak ada ruang udara. Corong dengan hidrolisa dikaitkan dengan 3 kawan penyangga agar tidak digeser. Letakkan tabung reaksi tersebut pada tempat yang terkena cahaya matahari. Ini sebenarnya bukan tabung reaksi ini bukan tabung reaksi, ini gelas ya, gelas piala. Nah, ini kelompok 2. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke. Ini nomor ini ya. Tuliskan tahapan mekanisme fotosintesis. Fotosintesis itu tadi ada 2 tahapan ya. Tahapan apa dengan apa? Tahapan reaksi terang sama reaksi gelap seperti itu. Tahapan mekanisme fotosintesis ada 2 ya, reaksi terang sama reaksi gelap. Kalau reaksi terang itu kira-kiranya membutuhkan cahaya atau tidak? Membutuhkan. Kalau reaksi gelap tidak membutuhkan. Dari kelompok 1 silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil. Oke, silakan Najwa ya. Tolong ini perhatikan kelompok 2 dan kelompok 3 ya, memperhatikan ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya ya. Nanti sebutkan nama, asal kelompoknya kelompok berapa ya, terus sebutkan dulu soalnya apa baru dijawab. Bisa paham? Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lidiana dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab tentang soal uraikan langkah-langkah percobaan in-house. Jawabannya 1. Siapkan barang yang dibutuhkan. Masukkan fotokopi hidrolisa SP ke dalam corong.
masukkan corong yang berisi hidrila ke dalam tabung reaksi yang telah dipenuhi air. Air pada tabung reaksi paling lebih dari setengah bagian corong berisi hidrila agar tidak ada ruang udara. Corong dengan hidrila dikaitkan dengan 3 kawat penyangga agar tidak bergeser. Letakkan gelas piala tersebut pada tempat yang terkena cahaya matahari. Bedakan antara gelas piala dengan penambahan NaHCO atau perlakuan lainnya. Amati yang terjadi dan catat pada tabel hasil pengamatan. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Kalian setuju dengan yang disampaikan dengan kelompok 1 yang disampaikan oleh Najwa? Setuju atau tidak? Coba kalian perhatikan lagi ya. Tadi disebutkan, coba tolong perhatikan. Ini tadi udah kita bahas ya untuk percobaan in house ya. Tadi disebutkan oleh Najwa itu ya, masukkan hidrila ke dalam tabung reaksi. Ya, betul atau salah? Betul atau salah? Salah, harusnya bukan masukkan ke dalam tabung reaksi tetapi dimasukkan ke dalam gelas piala. Di sini gelas pialanya ya. Di mana setelah dimasukkan hidrila ke dalam gelas piala yang telah berisi air ya, di situ baru nanti diletakkan adanya corong yang posisinya terbalik. Di sini posisinya terbalik ya. Supaya stabil corong yang terbalik ini dikaitkan dengan menggunakan kawat, 3 kawat ya. Di sini corong terbalik berarti ujungnya ada di sini kan, di atas ya. Nah, di ujung atas dari corong tersebut itu dimasukkan tabung reaksi secara terbalik. Tujuannya untuk apa? Tabung reaksi yang terbalik ini tujuannya itu adalah untuk menangkap gelembung udara yang dihasilkan dari proses fotosintesis dari hidrila ya, seperti itu. Hanya saja tadi mungkin sedikit yang salah dari Najwa menyebutkan bahwa ini itu adalah tabung reaksi, sedangkan yang lainnya sudah benar ya. Ya, setuju dengan yang disampaikan ya? Hanya tadi ada sedikit koreksi. Bisa paham? Paham? Oke. Bapak tanya untuk percobaan in house itu membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen ya, gelembung udara berupa oksigen. Oke, bagus ya. Najwa untuk jawabannya. Silakan yang selanjutnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella dari kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis. Jelaskan, yaitu cahaya, suhu, umur tanaman, konsentrasi karbon dioksida, air, dan kandung hara. Kandungan hara ya. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis tadi? Ada apa saja yang faktor mempengaruhinya? Yang pertama ada apa? Yang mempengaruhi fotosintesis? Ada cahaya matahari ya. Kalau misalkan tidak ada cahaya matahari bisa berlangsung atau tidak? Tidak berlangsung ya. Nah, nanti untuk cahaya matahari juga itu terkait juga dengan yang namanya intensitas cahaya ya. Intensitas cahayanya ya makin tinggi ya, penyinarannya makin tinggi, secara otomatis fotosintesis akan makin banyak atau tidak? Makin cepat atau tidak? Makin cepat. Terus yang keduanya terkait dengan cahaya juga, lamanya pencahayaan akan berpengaruh atau tidak? Makin berpengaruh. Makin lama cahaya tersebut menyinari tanaman, berarti fotosintesisnya akan makin banyak ya. Hasilnya akan makin banyak atau tidak? Makin banyak ya, seperti itu. Oke, yang kedua, setelah cahaya ada apa lagi yang mempengaruhi faktor-faktornya? Suhu. Yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan suhu ya. Terus yang berikutnya, faktor-faktornya yang berikutnya ada apa lagi? Umur tanaman. Umur tanaman, kalau tanaman makin berumur, umurnya makin tua, itu kemungkinan daunnya atau batangnya makin besar. Daunnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak ya, makin banyak. Sehingga apa? Ketika daunnya makin banyak, proses fotosintesisnya pada tumbuhan tersebut makin banyak atau tidak? Makin banyak. Oke, itu umur tanaman. Selanjutnya yang berpengaruh itu adalah karbon dioksida
dioksida ya. Tadi udah dijelaskan karbon dioksida, makin banyak karbon dioksida akan makin lancar proses fotosintesis ya. Yang berikutnya faktor yang mempengaruhi itu adalah air ya. Kalau air itu ada berarti proses fotosintesis akan terjadi ya. Kalau airnya tidak ada, tanaman mengalami kekeringan, kemungkinan terjadi fotosintesis atau tidak? Tidak akan terjadi fotosintesis, bahkan nanti tanamannya akan layu dan juga nanti kalau kekurangan airnya berlebihan akan menyebabkan tanaman bisa mati ya. Tadi yang terakhir adalah kandungan hara ya. Kandungan hara itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap nanti proses transport zatnya ya, seperti itu yang akan mendukung proses fotosintesis. Oke, baik ya. Marcella, terima kasih atas jawabannya, bagus ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3 ya. Silakan dari kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizkani dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan menjelaskan reaksi terang pada fotosintesis. Pada reaksi terang terjadi proses fotosintesis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Oke, terus ada apa lagi? Udah seperti itu. Hanya terjadi reaksi pemecahan air atau yang disebut dengan fotolisis air. Ya, hanya itu jawabannya dari kelompok 3. Ada yang mau menambahkan tidak? Reaksi terang pada fotosintesis itu hanya ada reaksi fotolisis air saja yang diterangkan oleh kelompok 3. Ada yang mau nambahin? Ya, silakan. Ya, nambahin. Oh, kirain mau nambahin. Nah, jadi tolong perhatikan. Untuk reaksi terang pada fotosintesis, ya, tolong perhatikan ini kelompok 1. Jadi, reaksi terang pada fotosintesis yang pertama itu terjadinya adalah di bagian tilakoid ya. Tilakoid itu berupa lempengan. Lempengannya itu akan bertumpuk-tumpuk ya. Tumpukan lempengan tilakoid itu yang disebut dengan granum ya. Tumpukan berkumpul itu menjadi grana ya. Itu tempat terjadinya reaksi terang ya, seperti itu. Selanjutnya, reaksi terang juga itu membutuhkan cahaya matahari atau tidak? Membutuhkan cahaya matahari. Tadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3, ada yang disebut dengan pemecahan air atau yang disebut dengan lisis air ya. Tapi di situ karena menggunakan cahaya matahari disebutnya dengan fotolisis air ya. Fotolisis air itu ya, pemecahan air ya, itu selain nanti akan menghasilkan elektron ya, itu akan menghasilkan juga oksigen. Makanya tadi pada reaksi terang akan menghasilkan oksigen ya. Selain itu, pada reaksi terang juga ada yang disebut dengan fotofosforilasi ya. Fotofosforilasi artinya apa? Fotofosforilasi itu artinya penambahan gugus fosfat pada ADP. Itu akan menghasilkan ATP. Nah, ATP ini adalah energi yang dihasilkan dari reaksi terang yang nanti akan digunakan ATP ini pada reaksi gelap ya. Nah, nanti kalau kalian pelajari lebih dalam lagi, fotofosforilasi itu ada 2 jenis. Ada yang non siklik, ada yang siklik ya. Kalau yang non siklik ya, itu dari fotofosforilasinya itu akan menghasilkan apa saja? Akan menghasilkan ATP ya, oksigen ya, sama NADPH2. Sedangkan kalau yang dari siklik itu hanya menghasilkan ATP ya. Tadi dikatakan ada yang disebut dengan fotofosforilasi ya. Artinya apa? Penambahan gugus fosfat dengan bantuan adanya cahaya matahari ya, seperti itu. Nah, nanti kalau kalian lebih dalam lagi pada reaksi terang itu ada yang disebut dengan fotosistem 1, fotosistem 2 ya. Itu ada kaitan dengan tadi reaksi fotofosforilasi ya, siklik dan juga non siklik ya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan materi tentang pembelajaran fotosintesis? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Winda. Kalian perhatikan ya. Ya, silakan. Kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini adalah fotosintesis termasuk reaksi anabolisme.
Pada percobaan Ebbinghaus membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen dan menggambarkan terjadinya reaksi terang pada fotosintesis. Pada uji Sachs membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum dan menggambarkan terjadinya reaksi gelap dari fotosintesis. Mekanisme fotosintesis terdiri dari dua, yaitu 1. Reaksi terang. Reaksi yang membutuhkan cahaya terjadi di tilakoid menghasilkan ATP, NADPH2, oksigen. 2. Reaksi gelap. Reaksi yang tidak membutuhkan cahaya terjadi di stroma menghasilkan glukosa yang akan disusun menjadi amilum. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis: 1. Air. 2. Karbon dioksida. 3. Cahaya matahari. 4. Umur tanaman. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Winda yang telah menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita kasih applause kepada Winda ya. Silakan kalian buka handphonenya. Bapak kirimkan link ya untuk soal post test materi foto sintesis ya. Kalian silakan buka grup WA kelasnya masing-masing. Silakan. Jangan lupa kasih nama dan juga kelas ya. Kalau sudah bisa terbuka semuanya, silakan kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Silakan. Oke, untuk prosesnya sudah semua? Sudah ya. Gampang menjawab pertanyaannya? Gampang ya, karena materinya tadi udah dijelaskan ya. Coba Bapak akan buka hasilnya ya. Sini untuk hasil protesnya Fitria Irawan 100, Della Melianti 100 ya, Winda Lestari 100, Siti Rohman 100 ya. Berarti kalian sudah memahami materi yang sudah Bapak sampaikan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ya, Bapak pengen ada satu orang ya, silakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang memberikan refleksi dari pembelajaran kita pagi hari ini. Di Rohman, coba. Oke, Bapak tanya ya, pembelajarannya menurut Siti Rohman ya, yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami atau tidak terkait dengan fotosintesis? Bisa ya? Bisa? Betul? Terus untuk pembelajarannya ya, ini membosankan atau menantang atau menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih untuk Siti Rohmah yang telah memberikan refleksi dari pembelajaran. Baik, sebelum Bapak akhiri kalian berdoa ya, Bapak akan sampaikan dulu ya, untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan itu masih tentang anabolisme ya. Tadi anabolisme yang kita pelajari hari ini adalah tentang apa? Fotosintesis. Nanti kita pelajari lagi anabolisme yang lain, yaitu ada sintesis protein dan juga sintesis lemak atau lipid ya. Kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan? Ya, bisa ya. Oke. Silakan untuk KM memimpin doa ya sebelum nanti Bapak tutup pembelajaran ini. Duduk, siap, gerak. Siap. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada ketua kelasnya ya. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.